Let's go back to your place and you can take advantage of my poor judgment. I depend on your poor judgment. Is Russ home? Who are you? Either I get what I want or my pistol. He gets the cup, the Russians, the Puerto Rican, the Hebrews. So what happens to me? Sorry, mate. Pick it up. I don't suppose you're Jewish, are you? I'm better. Film dibuka di Lower East Side, New York tahun 1998. Lampu neon, jalanan yang tak pernah tidur, dan dentuman musik dari bar-bar kecil mengisi malam. Hank Thompson, mantan pemain baseball yang gagal, kini bekerja sebagai bartender di Paul's Bar. I love you, Amtrak, but with all due respect, fuck off. Hank tinggal bersama pacarnya, Yvonne, seorang paramedis. Hubungan mereka penuh gairah tapi rapuh, seperti malam itu saat mereka berpapasan dengan tetangga mereka, Russ Binder, seorang pria Inggris cerewet. Russ menitipkan kucingnya, Bud, karena ia harus kembali ke London menjenguk ayahnya yang sakit. Tetangga lain, Dwayne, yang usil dan kepo, sempat mengganggu obrolan mereka sebelum Hank dan Yvonne akhirnya larut dalam malam penuh keintiman. Sorry, Dwayne. I like to party. Pagi hari setelah Yvonne berangkat kerja, Hank melihat dua pria Rusia, Alexei dan Pavel, menggedor pintu apartemen Russ. Hank mencoba menghalangi namun justru dipukuli habis-habisan. Pukulan brutal Pavel ke sisi tubuh Hank membuatnya tak sadarkan diri. Kilas balik masa lalu Hank, di jalanan pedesaan, Hank muda mengemudi bersama sahabatnya Dale. Seekor anak sapi muncul di jalan, Hank membanting setir, mobil menabrak tiang, Dale tewas dan kaki Hank hancur, mengakhiri mimpinya menjadi pemain baseball. Luka itu masih menghantui hidupnya hingga kini. Hank tersadar di rumah sakit, Yvonne di sisinya. Dokter memberitahu bahwa ia kehilangan satu ginjal dan baru bangun dari koma 2 hari. Yvonne memintanya untuk benar-benar serius dengan hubungan mereka, berhenti hidup di masa lalu. Your priorities fascinate me. I fascinate you. Hank berusaha berubah. Ia membuang botol-botol alkohol, namun kehidupannya kembali diganggu. Ketika ia pulang dari laundry, Alexei dan Pavel sedang mencoba masuk ke apartemen Ross. Hank diam-diam melapor pada detektif Alice Roman. Roman menjelaskan bahwa Ross terlibat dengan gangster Yahudi yang bernama Hasidik. Lipa dan Shmuley Drucker, dua bersaudara berbahaya. Hank bersikeras ia tidak terlibat. Police work at its most glamorous. Setelah polisi pergi, Hank menemukan sesuatu di kotak pasir Bud, sebuah mainan tikus berderit. Di dalamnya tersembunyi kunci misterius. Dari lubang intip pintunya, ia melihat Lipa dan Shmuley mencoba membobol apartemen Russ. Panik, Hank meninggalkan pesan untuk Roman. Namun malam itu Hank mabuk di bar mengeluh pada Yvonne bahwa hidupnya hancur sejak kecelakaan. Yvonne menemukannya di jalan dan membawanya pulang. Hank tertidur sendirian. Hey, we taking shots. Hey, you call me back when you get this, man. Garbage. No, Nice. baby. Taxi! I didn't mean you. Keesokan paginya, Hank mendapati Alexei, Pavel, dan seorang gangster flamboyan bernama Colorado sudah berada di apartemennya. Bud terluka kakinya. Colorado meminta kunci dan informasi tentang Russ. Ketika tetangga usil Dwayne mengetuk pintu, Colorado marah karena anak buahnya nyaris membocorkan operasi mereka. Sebelum pergi, ia mengancam Hank agar tidak menghubungi polisi atau nyawa orang-orang terdekatnya melayang. Get the key. Call me. Don't fuck around. Hank mencoba menitipkan Bud pada Yvonne, datang dengan tubuh babak belur. Yvonne ketakutan tapi ia masih peduli. Namun ancaman semakin nyata. Colorado tahu tentang Yvonne. Who did this to you? What's going on? Stitch it up. I'll be okay. Saat Hank mencari kunci, Lipa dan Shmuley mengejarnya di jalanan. Ia berhasil lolos. Namun ketika kembali ke apartemen Yvonne, semuanya terlambat. Yvonne sudah ditembak mati. Hank meratap di samping tubuh kekasihnya, dunia seakan runtuh. Hello? Can you hear me?
Putus asa, Hank mencari Roman. Mereka bertemu di sebuah dinner. Roman tampak mendengarkan, namun tak lama kemudian Colorado dan para Rusia muncul. Ternyata Roman adalah polisi korup bekerja sama dengan mereka dan berencana pensiun ke Tulum dengan uang haram. How's it looking there? Much longer we all go to S hang out with your boss. Hank dibawa ke Paul's Bar. Di sana ada Paul dan pelanggan tetap eksentrik, Amtrak. Pertarungan pecah, Colorado menembak mati Amtrak, hampir membunuh Paul, namun Roman justru menembak kepala Colorado. Polisi palsu itu menunjukkan sisi brutalnya. Paul mencoba melawan tapi ditembak mati oleh geng Rusia. Hank bersembunyi di ruang aman hingga mereka pergi. Akhirnya menemukan pakaiannya yang sempat ia tinggalkan saat mabuk, dan di sana ada kunci. Thank you. You keep the pants. Ia masuk ke apartemen Russ dengan tongkat baseball. Saat pintu terbuka, Hank menghantam kepala sosok yang ternyata Russ sendiri baru pulang dari London. What the fuck did you get me into? What is... He's a fucking cunt, eh, Hank? You're right. They killed Yvonne, Russ. Marah, Hank menuduh Russ telah menyeretnya ke neraka. Yvonne mati, dirinya diburu mafia. Russ menjelaskan ia memang bekerja sama dengan Drucker bersaudara di klub malam Colorado, dan Roman terpaksa dilibatkan karena terlilit utang. Kunci itu untuk membuka loker berisi $4 juta Amerika Serikat. Yvonne was executed like this. Mereka mengambil uangnya, namun Russ mencoba berkhianat. Pergulatan terjadi, Russ jatuh pingsan. Hank membawa Russ dan uang ke Flushing Meadows untuk bertemu Roman dan para Rusia. Ia menawarkan Russ dan kunci dengan syarat Bud dikembalikan. I brought the key, and Russ will take you to the money. Pertemuan berujung kacau. Russ panik, berebut senjata dengan Pavel hingga Alexei tertembak mati. Don't you move! Don't you... Dalam kekacauan, Hank berhasil kabur bersama Bud. Mereka masuk ke kereta bawah tanah lewat Shea Stadium. Russ yang terluka parah berpamitan sebelum tewas. Hank meninggalkan mayatnya di sana. Hank melarikan diri ke Coney Island bersama Bud. Di pantai, ia menerima telepon dari Roman bahwa semua pembunuhan termasuk Yvonne akan dijebakkan padanya. Bahkan, ibunya di California akan jadi target jika Hank tak menyerahkan kunci. Hank menelpon ibunya sekali lagi, menyuruhnya pergi menyelamatkan diri. Yeah, I know what the news says. It's not an accident. I killed Dale. Hank menyerahkan diri ke Drucker bersaudara. Ia berjanji menunjukkan di mana uang Russ disembunyikan jika mereka mau membunuh Roman. I'll tell you after you kill Roman. Malam itu, Hank diundang ke rumah sang ibu, Carol Kane, untuk makan malam Shabbos. Setelahnya, Hank diborgol ke setir mobil, sementara Lipa dan Smuley masuk ke klub malam untuk membantai musuh. Dalam kekacauan, Hank berhasil membakar borgol plastiknya dengan pemantik mobil. Ia berhadapan lagi dengan Pavel, bertarung sengit hingga berhasil melumpuhkannya. Di jalan, Hank mengejar Roman, menusuk kakinya dengan tongkat baseball patah. The key. Drucker bersaudara datang dan mengeksekusi Roman di tempat. Saat hendak pergi, Hank mengaku menyembunyikan kunci di perban kaki Bud. Drucker setuju membaginya kecil untuk Hank dan mengajaknya pulang. Di mobil, ketegangan memuncak. Lipa mengeluarkan pemantik berbentuk pistol sama persis dengan milik Yvonne. Hank lalu sadar bahwa Lipa lah yang membunuh Yvonne.
Ia melihat satu celah hanya dirinya yang memakai sabuk pengaman. Dengan nekat, ia menancap gas dan menabrakkan mobil ke tiang. Tubuh Lipa terlempar menembus kaca depan, sementara Shmuley tewas tercekik pecahan kaca. Hey. Slow down. We can sort this out. Slow down. We shouldn't have let the guy drive. Hank mengambil sebagian besar uang, membawa Bud, lalu kabur ke luar negeri menuju Tulum. Di sana, ia memulai hidup baru. Di akhir cerita, Ibu Hank menerima kiriman sejumlah besar uang darinya, dan film pun tamat. But I'm the luckiest guy.